dan orang tersebut di akhirat akan menjadi orang-orang yang rugi. Kenapa dikatakan rugi? Limasirihim ilan nar, karena tempat kembalinya adalah Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin biqalbin salim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati juga saya muliakan para alimul ulama, para asatidz, pimpinan pondok pesantren Majelis Ta'lim, wabil khusus saudara saya Ustaz Erwin yang telah mengundang saya ke tempat ini. Oleh karena sebab beliaulah saya bisa bermuajahah dengan bapak-bapak, bisa bermusafahah bersalaman dengan bapak-bapak, bisa bersilaturahmi dengan bapak-bapak. Ini adalah sababiah beliau mengundang saya. Jadi kalau kata orang Medan bilang, kalau bukan karena rembulan yang terang, mana mungkin bintang kan berseri. Cakep gitu. Pohon. Kali waktu pantun pertama cakep. Sekarang nggak cakep. Kalau bukan karena rembulan yang terang, mana mungkin bintang kan berseri. Kalau bukan karena Ustaz Erwin yang aku sayang, kalau mungkin saya ada di sini, betul nggak? Oleh karena itu kita doakan beliau mudah-mudahan dipanjangkan umur, ditambah rezeki, ditambah barokah, ditambah santri-santrinya, dimanfaatkan ilmunya, berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada aparatur pemerintah, walaupun tidak pakai baju dinas, tapi saya yakin di sini ada mungkin dari Bapak RT, Bapak RW, juga dari Bapak Kelurahan atau dari kecamatan yang tidak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu mengingat waktu, tapi tidak mengurangi rasa hormat ya, terutama saya kepada beliau-beliau ini. Mudah-mudahan kehadiran pemerintah ini tengah-tengah pengajian kita ini menambah legalitas formal pengajian kita. Sebab saya yakin kalau pengajian dihadiri oleh aparatur pemerintah, berarti pengajian itu resmi alias legal, bukan pengajian ilegal. Jadi hasil dari pengajiannya pun bisa dipertanggungjawabkan karena sudah dilegalitas oleh pemerintah. Alhamdulillah. Juga para pemuda-pemudi terutama dari kampung Kelendang yang terlibat di kepanitiaan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Saya doakan pemuda-pemudi yang terlibat di kepanitiaan Maulid Nabi ini mudah-mudahan dijadikan pemuda Ashabul Kahfi. Amin. Pemuda Ashabul Kahfi. Amin aja. Pemuda Ashabul Kahfi, pemuda Ashabul Jannah alias pemuda penghuni surga. Sekira saya akan menceritakan tentang pemuda Ashabul Kahfi. Jumlahnya 7 orang. Ya. Dan yang ketujuhnya itu bukan manusia, tapi seekor anjing, namanya Kit. Kenapa pemuda Ashabul Kahfi ini diabadikan di dalam Al-Quran? Karena ini adalah simbol pemuda yang mempertahankan keimanan dengan gigih. Yang waktu itu keimanannya sedang dijajah oleh raja yang sangat dolim. Saking kuatnya beliau memegang keimanan sampai dia rela meninggalkan kampung halaman, lari ke tempat yang sepi, masuklah ke dalam gua. Lalu oleh Allah ditidurkan. Berapa tahun tidurnya? 309 tahun. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Itu dalam surat Al-Kahfi.
Mereka tinggal di dalam guhanya dan dikuburkan oleh Allah selama 300 tahun. Wazdadu tis'a, ditambah 9, berarti 309. Ada orang Kendang yang tidurnya 309 tahun, bukan tidur mati. Makanya wajar begitu mereka bangun dari tidur, mereka bertanya kepada temannya. Ada yang bertanya, berapa harikah kamu tidur di sini? Itu temannya ada yang mengatakan labistu yauman au ba'da yaum. Saya tidur di sini paling sehari atau setengah hari. Ternyata bukan sehari atau setengah hari, tapi 309 tahun. Itulah aromah dari Ashabul Kahfi, pemuda yang mempertahankan keimanan dengan gigih, yang waktu itu keimanannya sedang dijajah dan direnggut, bahkan diancam oleh raja yang sangat zalim. Nah, zaman sekarang pun bapak-bapak tidak menutup kemungkinan masih ada peluang buat pemuda-pemuda kampung Kendang untuk menjadi seorang pemuda Ashabul Kahfi. Dengan catatan, peganglah keimanan, pertahankanlah keimanan dalam hati dengan gigih, walaupun keadaan dan kondisi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Betul nggak? Tuh, makanya saya doakan pemuda-pemuda yang terlibat dalam kepanitiaan ini, baik yang ada di bawah ataupun yang ada di atas panggung, saya doakan mudah-mudahan jadi pemuda Ashabul Kahfi. Amin. Tapi di Kendang nggak usah nyari buha. Ya, cukup kita tinggal di rumah, tapi keimanan tetap kita pertahankan. Dengan cara apa para pemuda kita mempertahankan keimanan? Awas, maka banyak-banyaklah kita bergaul dengan para alim dan para ulama. Kenapa begitu? Karena kata Ibnu Hajar di dalam kitab mengatakan, barang siapa yang sudah 40 hari 40 malam tapi dia tidak pernah bergaul sekalipun dengan kiai ataupun ustaz, maka qasa qalbuhu, hatinya akan keras seperti batu. Benar-benar. Berapa hari? Berapa hari? 40. Kalau sudah 40 hari kita tak pernah bergaul dengan kiai sekalipun, maka hati kita akan keras seperti batu. Artinya apa? Hati kita akan menolak apabila disorot oleh cahaya iman. Gara-gara kita tidak pernah bergaul sekalipun dalam waktu 40 hari 40 malam dengan kiai. Tapi saya yakin pemuda Kendang, masyarakat Kendang, bergaulnya dengan kiai dan ustadz di majelis taklim tidak lewat dari 40 hari. Betul nggak? Ada pengajian di sini? Ada. Harian apa mingguan? Bulanan apa tahunan? Harian. Ada yang hari Rebo? Ada. Ada hari Kamis? Ada. Ada hari Jumat? Ada. Ada hari Sabtu? Ada. Ada hari Ahad? Ada. Ada hari Senin? Ada harinya, Mak. Tapi yang ngajinya? Alhamdulillah. Ya saya kan nanya, ada nggak hari Ahad? Ada nggak hari Senin, Bu? Maaf Bu, tadi nggak dilirik sama saya ya. Soalnya saya lagi teman sama bapak-bapak dan para pemuda di sini, Bu. Ternyata di sebelah kiri saya ibu-ibu sangat banyak sekali. Ini menandakan pengajian Kendang ini aktif. Alhamdulillah. Ya, saya nanyakan hari Rabu ada nggak? Ada harinya. Dari dulu sampai sekarang harinya masih ada di Kendang. Tapi yang ngajinya alhamdulillah. Nah, ini itu aja yang ngajinya. Biasa. Yang namanya ngaji mingguan mah. Kalau bapak-bapak yang datanya paling aki-aki. Ibu-ibu yang datanya ya paling udah nenek-nenek. Bener nggak? Mana yang besar? Yang 20 tahun, yang 25? Jarang. Alhamdulillah. Ya Bu ya. Nah ini pengajian juga Pak. Walaupun tahunan, dia itu memperingati Maulid Nabi. Bu, pengen nggak punya anak bisa ngaji?
Pengen sama saya juga pengen Bu. Tapi tidak hanya cukup diucapkan lewat kata-kata Bu. Betul nggak? Kami tidak butuh janji. Yang kami butuhkan Bu, bukti. Mana buktinya Bu kalau ibu pengen punya anak bisa ngaji? Kadang-kadang jawabnya mah betul Pak. Bu, pengen nggak punya anak bisa ngaji? Pengen. Anak ibu sekarang di mana? Sekolah. Pesantren kagak? Kagak. Pulang sekolah ke rumah. Nyampe rumah main HP, main TV semalaman. Besoknya sekolah lagi. Disuruh ngaji seminggu sekali pun bolos. Itu namanya janji. Tapi tidak ada bukti. Yang kami inginkan bukti. Jadi kalau memang ibu pengen punya anak bisa ngaji, buktikan anak ibu taruh di tempat pengajian, entah di majelis taklim atau ke pondok. Betul nggak? Nih anak-anak kita segede gini Bu, mumpung usianya lagi usia belajar Bu. Kalau sudah tua otaknya sudah kumpul Bu. Mumpung masih kecil otaknya masih tajam. Makanya kata Nabi an-naqsu, ya kan, at-ta'allum bisigori an-naqsi alal hajari wa ta'allum bil kibari an-naqsi alal bihari. Apa artinya? Belajar di waktu kecil bagaikan melukis di atas batu. Tapi kalau belajarnya sudah tua bagaikan melukis di atas air. Ya kan? Tahu nggak melukis di atas batu? Ada hasilnya, ada buktinya. Itu kalau belajar di waktu kecil. Tapi kalau belajar sudah tua, 60 tahun ke atas, apalagi 70 tahun, penyakitnya sudah macam-macam. Ada yang kurang dengar, ada yang kurang lihat, betul nggak? Itu bagaikan melukis di atas air. Saya mau tanya, ibu kalau melukis di atas air ada nggak gambarnya? Nggak ada. Loh, makanya kalau ibu pengen punya anak bisa ngaji, mumpung anak ibu masih kecil, tempatkan di tempat pengajian supaya bisa ngaji. Tuh, kalau bisa ngaji, alhamdulillah. Terus saja ini juga kan ngajar pengajian di beberapa majelis taklim. Banyak muridnya, betul nggak? Itu berkah kalau kita bisa mengaji. Makanya kalau bahasa pandai-pandainya, Bapak punya anak bisa ngaji itu masya Allah Bu. Banyak kan di sini orang Kulon. Ya kalau bahasa Kulonnya mah hiji tambah hiji 2. Lalu bisa ngaji bisa benar. 2 tambah 2. Oh Pak, kamu bisa ngadoang, memang menang. 4 tambah 4 8. Lalu geus menang berkat anak pamajikan barang. 8 tambah 8 11. Lalu anak pamajikan geus barang hakam teu kudu meuli. 16 tambah 16 32. Lamun hirup geus teu kudu meuli beas, laku boga pamajikan. Ya. Cakep enggak? Lawan ajar. Ini mah beras juga masih beli. Berlaku mau begini lagi. Wajar yang tuanya ngamukin, betul enggak? Betul. Kata istrinya yang tua tuh, lihat bapak kamu belagu tuh, beras aja masuk beli, katanya mau kawin lagi. Lihat nih, gua tampar kata istri yang tuanya, betul nggak? Coba ya anak kita kalau bisa ngaji, jadi kiai, karena kiai mah alhamdulillah tiap malam dia undang ngeriung, setiap pulang ngeriung bawa beras. Oleh karena itu istrinya juga kalau minta duit buat beli beras, kata kiai ngapain beli beras tuh? Berkat dari kampung undang ada, udah siapa? Jadi nggak beli berasnya? Nggak jadi beli berasnya karena setiap hari dapat berkat. Makanya walaupun kiai kawin lagi, istri yang tuanya diem. Betul nggak? Diem. Nanti dapat seminggu baru mati. Oh, oleh cicing ngabati. Belum Bu. Nah, makanya harus pengen Bu punya anak bisa ngaji. Enak Bu. Coba ibu mati. Kalau anak ibu bisa ngaji, ada yang baca Yasin nggak? Ada. Nggak usah kita nyuruh urusan Erwin, ya kan?
Nggak usah kita ngundang tetangga suruh baca Yasin. Anak kita aja yang baca Yasin di rumah tiap malam Jumat. Siangnya hari Jumat berkumpul. Tuh, makanya anak yang bisa ngaji itulah yang dimaksud oleh Rasul dengan sebutan waladun soleh, anak yang soleh, yang li abawaihi, yang suka mendoakan kedua orang tua. Coba kalau anak kita nggak bisa ngaji, mau bagaimana mendoakan orang tuanya? Malam Jumat orang ngaji Yasin, dia mau main gapleh di pos online, betul nggak? Jam 10 malam orang lain membaca Yasin, malam Jumat dia memanting-mantingkan kartu gapleh, kumpul di pengkolan, orang empat saling berhadap-hadapan. Sedangkan saya tahu tuh orang yang main gapleh itu kata-kata yang keluarnya itu nggak ada kata-kata yang benar. Semuanya ngedoain mati. Coba lihat orang yang main gapleh. Orang main gapleh 4 orang kumpul berhadap-hadapan. Yang pertama tuh nyabut balak 4. Nah, dibandingin kan apa yang dikatakan modal. Itu sama ngedoain lawannya supaya apa? Pasti lawannya gak terima, nyabut balak 6 mojek dia. Timpah lagi sama yang sebelah kiri, mampus lo. Timpah lagi sama yang sebelah kanan, mokot lo. Ya kan, pulang dari pasaran lah, bener mati orang. Betul nggak? Itulah buruknya orang yang suka main gapleh. Mana ada orang gapleh pas kebandingin kartu, subhanallah. Benar ada nggak? Maka yang di depannya astagfirullah. Pantas kagak? Kagak. Sama dengan orang mabuk, rumah kagak ada yang pelayan pelayan masuk musola, nggak ada. Nyampe di dalam musola, ngambil duit langsung ada nggak? Kagak ada, wong kagak nyambung. Sama itu. Coba kira-kira yang datang ke kuburan bapaknya kalau anaknya seperti itu, kira-kira rahmat atau laknat? Coba saya mau tanya. Laknat bu. Maaf bu, kalau ibu sudah mati, anak ibu seperti itu, setiap anak ibu ngebantingin kartu gapleh, maka ibu dalam kubur dibantingin oleh malaikat. Kata ibu yang sudah mati, kenapa malaikat saya dibanting lagi? Kata malaikat, jangan ngomong kenapa. Tuh, lihat anak lu lagi ngapain bu. Pasti itu sama ibunya, benar anaknya lagi begini. Nah itulah dosa anak akan menular ke orang tuanya yang sudah mati. Itu namanya anak bukan anak soleh, bukan mendoakan ke orang tua, malah mengirim sisa kepada orang tua. Gara-gara siapa itu? Gara-gara orang tuanya, karena anaknya dibiarkan tidak belajar ngaji. Betul nggak? Tuh, makanya jangan dibiarkan anak-anak kita seperti ini, bu, tidak mengaji setiap malam. Walaupun tidak orang tuanya yang ngajarin, kan di sini banyak ustaz. Betul nggak? Ya coba diperdayakan ustaz-ustaz kita itu. Kasihan tuh. Malah ustaz-ustaz di kampung saya banyak yang sengaja pergi ke Jakarta. Coba kurang bagaimana di Jakarta ustaz? Kemana salah tidak kembali mengajar ke Jakarta? Dengar ke Jakarta ngajar ngaji. Mulai dong ajarin begini di Jawa. Itu di Jakarta mudah-mudahan. Kirim itu dari kampung. Makanya salah kalau ada orang Jakarta yang buta huruf terhadap Al-Quran karena dibantu oleh ustaz dari kampung. Masih kurang lagi, minta ke saya kirim lagi nanti ustaz. Saya impor ke sini. Ini demi kelanggengan dan kelangsungan agama kita, agama yang kita cintai, yang tadi saya sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu agama apa? Islam. Agama Islam. Sebab agama Islam tidak akan kekal di alam dunia kalau pemeluk-pemeluknya bodoh. Titik bu. Nggak bakal awet agama Islam di Jakarta, di Serang, di Pandeglang kalau pemeluknya semuanya bodoh. Makanya supaya apa? Supaya agama Islam langgeng, supaya agama Islam tambah kuat, usahakan pemeluknya harus pintar. Betul nggak bu? Dikira nggak tanya orang Islam yang pindah agama gara-gara bodoh banyak.
Jangan malah kebaliknya, agama lain yang pinter, akhirnya kita dipinterin. Betul nggak? Nah, giliran kita dipinterin, ngamuk kita kan? Ngamuk, salah nggak lu bodoh? Betul nggak? Oh, makanya jadi orang bodoh suka gitu, Pak. Resiko orang bodoh itu dimanapun juga suka dibodoh-bodohin. Makanya saya menauzubillah, Bu, daripada saya punya anak bodoh, mendingan bilang duit 1 juta ketemu lagi saya. Nggak mau. Bahkan kalau bisa anaknya harus lebih daripada orang tua. Bukan malah sebaliknya, anak yang merusak nama baik orang tua. Betul nggak? Nah inilah diantaranya momen yang penting saat memperingati Maulid Kanjeng Nabi. Betul nggak? Wah, ngomong-ngomong bab murid, babu, ibu-ibu nggak yakin, udah tahu, sering ngaji, kepada ustaz, kepada kiai, sering mendengar ceramah-ceramah kiai, para habaib tentang Maulid. Apa artinya Maulid? Yaitu waktu dilahirkannya Kanjeng Nabi. Tapi bagi saya bukan historisnya yang akan saya ceritakan, tapi hikmahnya dari peringatan Maulid ini apa? Tahu hikmah? Kalau kata anak mahasiswa bilang, outputnya itu dari peringatan Maulid itu apa? Sebab setiap kegiatan harus ada outputnya. Apa output itu? Hasilnya. Jangan kita muludan tiap tahun, tapi hasilnya nihil. Muludan tiap tahun, tapi musola tetap sepi. Muludan tiap tahun, tapi yang berjamaah jalan. Betul nggak? Itu namanya mauludannya gagal alias tidak ada outputnya. Ibu-ibu muludan tiap tahun, tapi akhlaknya masih tetap seperti dahulu. Ibu-ibu muludan tiap tahun, tapi sama suami masih galak. Betul nggak? Betul. Ayo. Ibu-ibu muludan tiap tahun, tapi ke majelis taklim masih belum mau. Itu mauludan yang boleh dikatakan mauludan gagal. Harusnya seperti apa? Muludan tiap tahun, majelis taklim harus lebih ramai. Muludan tiap tahun, yang berjamaah di masjid harus makin padat. Betul nggak, Bu? Coba perhatikan, Bu. Berjamaah di masjid kita apa makin padat, apa makin kurang? Terutama sholat subuh, saya mau tanya, Bu. Bagaimana itu nasib sholat subuh? Alhamdulillah, paling imam aja berdua dengan karpet. Yang ada dia. Bukan dengan orang, imam berdua dengan karpet. Tuh, artinya apa? Yang sholat subuh itu jarang pemuda mah, Ustaz Erwin. Paling yang sholat subuh itu aki. Tuh, ini cerita di kampung saya nih, Dek. Kan sekarang subuhnya itu 4:30, Ustaz Erwin. Nah, itu biasanya yang pertama bangun itu bukan para pemuda, tapi aki. 4:30 keluar tuh aki. Ya, pergi ke musola. Ya, karena dia datangnya lebih awal ke musola, aku musola juga belum ada orang. Lampunya